Oke, selamat pagi kelas kesehatan kimia. Hari ini kita lanjut materi dulu ya. Kita masuk ke persamaan Hamiltonian ya. Jadi sebenarnya tuh kemarin saya selalu mengulang bahwa di dalam sistem makro itu mereka selalu peduli dengan hukum Newton ya. Jadi ujung-ujungnya pasti untuk menghitung semua persamaan yang muncul dari Lagrange maupun Hamiltonian, dia membahas mengenai yang namanya sistem. Jadi dia menggunakan persamaan mereka masing-masing Lagrange maupun Hamiltonian, tapi ujung-ujungnya paling dapatnya F sama dengan M kali A, tapi dalam ekspresinya itu berbeda-beda gitu ya. Untuk Hamiltonian di dalam di dalam mekanika klasik ya. Jadi kemarin kita sudah belajar Lagrange, dan sekarang kita masuk ke Hamiltonian ya, lambangnya sesuai alfabet depan nama mereka ya. Hamiltonian itu dia penjumlahan dari I ya, dimulai dari 1 dengan banyaknya bilangan N, itu adalah X dot, single dot maksudnya, sama dikali P ya, pada keadaan I, dikurang dengan Lagrange. Itu persamaan Hamiltoniannya ya. Jadi di Hamiltonian dia membawa satu simbol baru yaitu P, di mana P itu adalah momentum ya. Kalau kemarin kan Lagrange cuma bicara soal turunan sebagiannya terhadap waktu dan juga turunan sebagiannya terhadap X kan ya. Nah ujung-ujungnya pasti kan untuk semua sistem dapatnya F sama dengan M kali A atau F sama dengan M kali G, tergantung dari sistem yang dia mau turunkan, seperti itu kan ya. Nah, oke, kita skip dulu yang ini ya, kita mulai penurunan rumusnya dulu. Dalam Hamiltonian itu dia menyatakan bahwa total energinya adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial ya. Kalau kemarin Lagrange itu energi kinetik dikurang energi potensial karena gaya gravitasi menuju ke bawah, ke tanah maksudnya gitu ya. Jadi ke pusat buminya, jadi perlawanan dengan posisi, jadi dia dikasih lambang minus gitulah ya. Penjelasannya kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kali ini untuk Hamiltonian, dia mendefinisikan bahwa energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Dengan energi potensial dia definisikan adalah suatu tetapan C dikali X. Ya, jadi sesuatu dikali dengan jarak seperti itu. Energi potensial adalah sesuatu yang memiliki jarak. Jadi energi yang terdapat posisi lah begitu ya. Makanya dia ambil simbol X begitu. Ya. C itu kayak mewakili MG, baca-baca di buku gitu. Jadi MG itu bisa jadi C-nya gitu. Tapi dalam hal ini dia menyingkatnya itu menjadi C gitu. Tapi intinya bahwa harus ada posisi ya. Energi potensial bergantung posisi, sedangkan energi kinetik bergantung bagaimana dia cepat atau lambat dalam bergerak, seperti itu ya. Nah, untuk ini kita jabarkan karena dia berupa massa dikali kecepatan pangkat 2 ya, ditambah Cx, atau karena kita harus menggunakan koordinat yang digeneralisasi, jadi harusnya setengah mx single dot kuadrat ditambah Cx gitu. Nah, karena muncul sesuatu yang namanya momentum itu massa dikali kecepatan, di mana P itu kalau kita dalam generalisasi kan jadinya M single dot ya. Begitu ya. Nah, kalau kita kuadratkan berarti dia jadi P kuadrat sama dengan massa dikuadratkan kali single dot dikuadratkan. Nah, di sini kita mau membuat dia nanti di sebelah sini muncul seperti persamaan ini. Kira-kira bagaimana caranya? Jadi kita mau munculkan si P dalam Hamiltonian. Dari persamaan ini. Kan kalau setengah M, ini sebelum saya masuk ke sini. Oke, jadi saya maksudnya itu kita mau disamaannya itu supaya nanti muncul P gitu. Kan P kuadrat sama dengan M kuadrat kali
kecepatan kuadrat atau X single dot kuadrat gitu ya. Nah, supaya munculnya seperti ini, berarti kita manipulasi yang sebelah sini gimana? Bisa, kan dia kan setengah M X kuadrat gitu ya. Biar nanti muncul begini, di temannya si X kuadrat, berarti setengah M itu kan bisa juga sama dengan setengah M kuadrat. Bisa nggak? Kalau dipotong kan nanti jadinya setengah M kan ya. Pasti gitu maksud saya. Maksudnya kita manipulasi supaya nanti P-nya muncul gitu ya. Jadi kita menjabarkan dia menjadi 1/2M, sorry. M-nya saya tambah di bawah 1 supaya dia itu nilainya nanti setara dengan M ini gitu. Nanti dikali M kuadrat X single dot kuadrat tambah CX gitu ya. Kan jadi munculnya begitu ya. Sama gitu sama ini maksudnya. Jadi Hamiltonian sama dengan 1/2M kali P kuadrat ditambah CX. Bisa. Ternyata di dalam Hamiltonian itu ada dua ekspresi turunan sebagiannya. Ya kan Lagrange juga ada, Hamiltonian juga ada, tapi dia diturunkan terhadap X dan terhadap momentum. Jadi ada bagian yang turunan sebagian Hamiltonian terhadap X dan juga turunan sebagian Hamiltonian terhadap momentum begitu ya. Jadi kita pilih karena dia sebagian-sebagian. Nah, yang diturunkan terhadap X itu hanya di sebelah sini karena hanya ada komponen X di sini. Kalau yang ini terhadap momentum karena ada komponen momentum gitu lah. Seperti kemarin Lagrange ada komponen X dan X single dot atau turun si Lagrange diturunkan terhadap posisi dan juga kecepatan. Ya, C-nya dapat dari turunan pertama yang bagian ini terhadap X kan. Jadi perubahan sebagian dari Hamiltonian terhadap X. Karena kan kalau di sini semua itu dianggap 0 kan. Kalau semuanya diturunkan terhadap X kan dianggap 0 karena tidak ada X-nya di situ. Jadi kita langsung mendapatkan nilai yang ini aja gitu kan ya. Sama dengan 0 tambah turunan dari C X itu kan terhadap X berarti sisa C. Karena X-nya 1 kurang 1, 1 ya. Jadi C gitu ya. Jadi dou H per dou X itu sama dengan C. Nah, kalau untuk turunan terhadap momentum, tidak ada komponen P yang ada di CX. Jadi nilai ini jadinya 0, ininya jadi bernilai karena ada P-nya gitu ya. Jadi dapatnya itu berapa? 1/MP ya. Oke, karena P itu kita kembalikan lagi menjadi setengah lagi 1/MP. Itu kan M kali V gitu ya. Jadi 1/M M kali single dot ya. Jadi ingat ya kalau kecepatan itu sama dengan ini. Jadi ininya habis, dapatnya itu X single dot gitu. Jadi turunan sebagian Hamiltonian terhadap momentum itu dapatnya kecepatan ya. Kan kemarin Lagrange kan punya turunan terhadap perubahannya terhadap waktu, terus ada dou L per dou itu ya, sama dengan kan dou L per dou X gitu. Kalau tidak salah bentuknya kayak gini ya. Atau kalau ini dipluskan jadinya 0 kalau nggak salah gitu ya, minus kalau nggak salah di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk Lagrange. Kalau untuk Hamilton itu dia ada penambahan massa di depan. Tapi intinya bahwa mereka mau menjelaskan sistem mereka gitu ya. Jadi massa dikali bagian terhadap waktu begitu. Kemudian dou H per dou P. Oke, kemudian ditambah dou H per dou X. Itu sama dengan 0. Gitu. Ya. Seperti itu. Saya kasih ini ya. Jadi dari sini kita pindah ke sini ya. Gitu. Nah, karena turunan sebagian Hamiltonnya itu baru diturunkan terhadap momentum, belum diturunkan terhadap waktu. Jadi kita turunkan sekali lagi. Jadi turunan terhadap waktu dari dou H
per 2P itu sama dengan ini kan ya. Jadi turunan kecepatan terhadap waktu kan akselerasi percepatan gitu ya. Bisa. Nah, akhirnya nanti persamaannya tuh munculnya ya itu lagi gitu kan. Jadi bagian ini dapatnya akselerasi ya. Bagian ini dapatnya berarti C kan ya. Sama 0 kan ya. Jadi ada M kali percepatan ditambah C atau konstanta gitu. Jadi percepatan sama dengan minus C dibagi massa gitu ya. Nah, di sini kan tadi C saya sudah menyatakan bahwa dia seperti M kali G atau bisa juga M kali A gitu. Tapi disingkat jadi C gitu lah. Jadi bisa juga dari persamaan ini final conclusion-nya mereka mau untuk menyatakan bahwa kan C itu kan kalau misalnya ini jadinya kan M kali percepatan sama dengan minus C kan ya. Minus C itu dinyatakan sebagai minus M kali G atau bisa juga F. Jadi bisa dinyatakan sebagai F sama dengan M kali A. Kembali lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, tidak ada ya. Saya clear semuanya. Nah, kita ambil contoh untuk... Oke, kita ambil contoh. Ada gasnya begitu ya. Terus ada bebannya M gitu ya. Ini ada M, terus ada kecepatannya A, kemudian ada ini ada energi potensialnya ya posisinya. Oke, ini terhadap X. Kemudian ketika dia ditarik ke kanan, maksudnya gitu, dia akan memiliki tarik begitu lebih panjang begitu ya. Oke, ini M. Dia memiliki akselerasi A. Jadi ketika ditarik kan pasti dia akan kembali, maksudnya gitu. Tadi dia mau ditarik ke kanan, terus nanti pas udah di kanan dia pengen kembali ke kiri gitu maksudnya gambarnya itu ya. Kemudian dia memiliki energi potensial yang masih sama karena tingginya sama gitu ya. Jadi ini energi potensialnya, terus ini X juga gitu ya. Nah, untuk sistem osilator atau ya pegas seperti ini, berarti kan Hamiltonian tadi energi kinetik ditambah energi potensial itu sama dengan setengah M V kuadrat ditambah setengah KX kuadrat ya. Dimana kalau digeneralisasi menjadi single dot kuadrat ditambah setengah KX juga dikuadratkan. H sama dengan setengah M single dot kuadrat tambah setengah KX kuadrat ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk momentum karena Hamiltonian ini selalu muncul momentum. Seperti tadi ya, karena P sama dengan M single dot gitu ya. Kalau dikuadratkan menjadi M kuadrat single dot kuadrat. Jadi mau diubah posisinya jadinya per 2M M kuadrat single dot kuadrat tambah setengah KX kuadrat ya. Jadi sama dengan setengah per 2M P kuadrat sama dengan setengah, sama dengan lagi tambah setengah KX kuadrat. Begitu ya. Nah, untuk persamaan ini diturunkan sebagian terhadap X, dou H per dou X itu sama dengan kan semua di sini 0, semua di sini jadinya KX berarti ya. KX sedangkan diturunkan terhadap momentum itu dapatnya nanti 1 per MP gitu ya. Nah, 1 per MP itu 1 per M kali X single dot maksudnya gitu. Berarti nanti dapatnya kecepatan gitu ya. Jadi ada dua komponen dapatnya KX sama kecepatan.
Kemudian kita bawa ke persamaan turunannya Hamiltonian, yaitu kan M dou per dou T, kemudian dou H per dou P, begitu, ditambah dou H per dou X dengan 0. Gitu ya. Jadi dapatnya itu karena turunan kedua dari ini ya, turunan terhadap waktu terhadap ini kan percepatan ya. Jadi dapatnya M dikali A ya, atau si X double dot gitu ya, ditambah KX gitu ya. Atau ini saya langsung turunkan dulu deh. Dou per dou T terhadap dou H per dou P gitu. Dapatnya turunan dari ini gitu terhadap T, jadi kecepatan dibagi waktu itu sama dengan percepatan gitu maksudnya, makanya muncul di sini. Jadi M kali yang ini semua itu cuman percepatan ditambah KX sama dengan 0 begitu. Sehingga dapatnya itu minus KX sama dengan M double dot. Di sini dinyatakan sebagai gaya sama dengan M dikali A. Ya. Jadi ekspresinya seperti itu lah. Untuk sistem osilator ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Jadi kemarin itu di X dan juga ada muncul Q ya. Masih ingat ya yang saya di video itu ya. Jadi untuk suatu yang digeneralisasi. Nah, jadi sebenarnya dua hal ini sama ya. Dia menjelaskan jarak dan ketika dia diturunkan pertama atau turunan pertamanya dia ada dotnya di atasnya gitu ya. So, kalau diturunkan dua kali jadinya gitu ya. Gitu. Sama juga kayak ini. Coba ada single dot itu kenapa turunan pertama terhadap waktunya. Kemudian turunan kedua terhadap waktu lagi jadinya X kepalanya ada 2 titik begitu. Ya. Nah, ketika ini kan kalau ditunjukkan kan seperti X ini tuh hasilnya adalah turunan pertama dari si X terhadap waktu. Itu begitu juga dengan Q ya. Jadi Q single dots itu sama dengan perubahan Q terhadap waktu seperti itu. Ya. Kita melihat suatu hubungan antara si Hamiltonian dan Lagrange dulu lah. Nah, kan Hamiltonian itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Kalau Lagrange itu energi kinetik dikurang energi potensial ya. Penjumlahan energi kinetik tambah energi potensial. Terus untuk Lagrange itu pengurangannya ya. Lagrange itu sama dengan energi kinetik dikurang energi potensial. Kemudian Newton itu dia menyatakan bahwa F sama dengan M kali A ya. Kalau untuk sistem osilator ya, kita lihat perbedaannya di sistem pegas atau osilator sederhana. Untuk Hamiltoniannya itu sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah kx kuadrat. Kalau ini Lagrange itu sama dengan setengah mv kuadrat kurang setengah kx kuadrat. Ya. Kemudian kita mendefinisikan dia supaya kelihatan. Kalau di Hamiltonian harus ada momentum yang muncul ya. Berarti sama dengan 1/2M terus M kuadrat V kuadrat tambah setengah kx kuadrat. Sedangkan kalau di Lagrange itu dia tidak membutuhkan perubahan ke momentum karena dia tidak ada momentum yang dia katakan gitu bahasanya. Sehingga kita langsung turunkan saja semua ini terhadap ekspresi yang dia punya yaitu dou L per dou X dikurang
dou per dou T, dou L per dou ini single X sama dengan 0 gitu. Jadi untuk persamaan ini yang diturunkan terhadap X minus KX ya. Kemudian dikurangi dengan turunan dari MV ya. MV, saya langsung ubah ini sebentar. Ini kan sama aja dengan ini ya. Jadi langsung sebentar lagi. Udah gitu aja. Jadi anggaplah si V itu sama dengan si X single dot lah, biar kalian jangan bingung ya. Jadi ini MX single dot, begitu, sama dengan 0. Dapatnya minus KX kurang M kali ini. Sama dengan 0. Jadi bisa juga KX tambah M kali ini sama dengan 0, atau bisa juga ini dinyatakan sebagai F ya, dalam artian dia adalah minus dari keadaan ini. Karena akan bahwa untuk apa namanya tuh, ketika ditarik begitu, ketika pegasnya ditarik kan dia akan punya gaya F, tadi kan minus KX ya, tambah minus KX kurang M kali apa itu tadi, ini ya. Nah, sama 0. Nah, ini dianggap sebagai F ya. Oke, ini minus, ini plus. Harusnya sebenarnya kalau minus-minus itu, ya kita ulang dulu dari depan. Jadi kalau ini minus-minus dikali minus 1 semuanya, jadinya kan KX ditambah M double dot. Oke. Tapi dalam keadaan ini gayanya itu menjadi minus, karena ketika ditarik akan ada gaya balik gitu ya. Seperti itu. Jadi minus F tambah MX double sama 0. Jadi ini pindah ke sebelah, jadinya F sama dengan M kali X gitu ya. F juga sama dengan M kali A. Seperti itu. Hamilton ya. Hamilton itu kan ada H sama dengan EK ditambah EP ya. Lagi ada ekspresi dari, ada ulang-ulang lagi lah, setengah M X single dot kuadrat kan tambah setengah KX kuadrat. Kita ubah penulisannya supaya muncul momentum ya, jadinya 1/2M P kuadrat tambah setengah X kuadrat gitu. Kemudian kita turunkan terhadap P, kan bentuknya dou H, sini ada dou T ya, M dou H per dou X sama 0. Nah, kalau yang di bagian sini diturunkan, berarti kan dou per dou T dalam kurung itu kan jadinya 1/M. P per M lah, bahasanya begitu lah ya. Dan ada M di sini, kemudian ditambah KX gitu. Dengan 0. Oke, kan dari P per M itu kan juga M dou per dou T, M kali single dot per M itu jadinya habis, tambah KX sama 0. Jadinya M kali dou per dou T kali X gitu, single dot tambah KX sama dengan 0, berarti turunan kecepatan terhadap waktu percepatan ya. Tambah KX sama dengan 0. Oke. Jadi dapatnya itu tetap, kan ini kan dinyatakan sebagai F. Dia pindah ke sebelah jadinya minus F sama dengan M kali, iya,
M kali sama dengan yang tadi didapatkan sama dengan yang didapat oleh si Lagrange. F sama dengan M kali A. Ini minus karena bertolak juga dari posisi dari osilator yang akan selalu kembali ketika ditarik begitu. Nah ya. Sekalipun jarak kalian tambah, dia akan kembali ke posisi semula sehingga arah dari pergerakannya itu kebalikan dari arah yang ditarik begitu. Makanya dia jadinya minus menurut buku yang saya baca gitu. Ya. Jadi ternyata Hamiltonian dan Lagrange itu setelah dikomparasi ya, memang komparasinya tidak muncul di sini, tapi nanti kan kelihatan di video yang sebelumnya bahwa Lagrange maupun Hamiltonian dia memberikan hasil yang sama sekalipun mereka memiliki postulat yang berbeda gitu maksudnya. Jadi tetap muncul ujung-ujungnya adalah massa dikali percepatan seperti itu. Jadi dia mendukung hukum Newton seperti itu. Ya. Oke, itu sih prinsip dari mekanika klasik. Pertama sistemnya kontinu, kemudian dia terpaku pada hukum Newton yaitu F sama dengan M kali A. Sistemnya dipandang makro, jadi semuanya dianggap kelihatan gitu. Jadi kayak mereka menganggap bahwa elektron itu berperilaku seperti benda yang makronya. Jadi bulkinya sama dengan keberadaan dia sebagai single atom dengan ternyata beberapa kejadian yang menyatakan bahwa ternyata Newton itu tidak bisa dipakai ke sistem yang lebih kecil gitu. Makanya itu transisi dari Lagrange Hamilton menuju ke Schrödinger gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita contohkan ya beberapa fenomena yang ada di beberapa fenomena dari elektron yang tidak bisa terwakilkan secara makro gitu. Misalnya kita kan sudah belajar itu teori atom dari si Niels Bohr ya. Jadi dia menyatakan bahwa atom itu terdiri dari pusatnya positif, terus mereka punya tingkat-tingkat energi gitu. Jadi kayak tata surya gitulah ya. Jadi setiap elektron menempati kulit yang ada gitu dengan tingkat energi masing-masing gitu. Sedangkan kalau klasik kan bilang oh semua tempat sama gitu. Padahal setelah percobaan-percobaan dari para ilmuwan muncul ternyata oh ada gitu, ada kuanta-kuanta energi gitu. Jadi kayak misalnya kita mau naik tangga gitu ya, kayak kita mau naik tangga ternyata energi per tangga itu ada gitu. Gitu ya. Untuk kuantum. Kalau klasik kan langsung ya udah kalian naik satu kali naik ya segini, satu kali turun segini gitu. Maksudnya gitu cara perbedaan pemandangan klasik dan kuantum salah satunya seperti itu. Kemudian cobaan efek fotolistrik dari si Einstein ya. Jadi ada beberapa cobaan yang mentransisikan klasik ke kuantum. Ini efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik itu adalah lepasnya satu elektron dari permukaan logam gitu ya. Jadi misalnya ini lempengnya gitu, terus kan misalnya lempeng PB ya atau CU atau terserah kalian lah Fe atau terserah yang penting lempeng logam lah. Nah, itu kan mereka merupakan atom ya. Jadi di permukaannya itu kan ada atom, ada atom, ada atom, ada atom dan seterusnya yang bersusun secara teratur sehingga membentuk logam itulah gitu. Nah, ketika dikasih satu energi dalam bentuk hanyut ya, jadi energinya datang dalam bentuk hanyut gitu, ternyata elektron menyerap energi tersebut dan ada elektron yang lepas. Gitu. Artinya mereka punya ambang batas energi gitu. Jadi makanya muncul kuanta energi karena ketika maksudnya gini, kalau kita continue sistemnya, berarti energi apa saja yang diserap oleh elektron dalam atom harusnya dia tidak boleh lepas dari permukaan harusnya karena kan dia harus terikat dengan logamnya itu gitu. Sedangkan waktu Einstein melakukan percobaan ternyata ada gitu, ada elektron yang lepas dari permukaan, jadi elektronnya hilang satu atau hilang dua gitu setelah disinari sinar sebanyak Hν gitu. Begitu ya cara pikirnya. Jadi
Kalau secara klasik harusnya elektron tidak boleh lepas. Atau kalau mau lepas, lepas semuanya. Setelah menyerap energi semuanya serap sama rata, baru harus lepas semuanya gitu. Tapi kenyataannya ternyata hanya beberapa yang lepas. Berarti ada energi ambang batas yang dimiliki oleh suatu elektron gitu. Nah, itu yang membawa ke yang kuanta-kuanta energi tadi itu. Ternyata untuk pindah dari satu tangga ke tangga yang lain, tangga satu ke dua ada energi sendiri. Dari dua ke tiga ada energi sendiri. Tiga ke empat juga ada energi sendiri. Jadi kalau misalnya kamu punya energi cuma untuk naik ke dua, jangan coba-coba naik ke tiga karena kamu tidak akan punya energi sebanyak itu gitu lah ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya umur masih segitu, jangan menyebabkan masalah seperti masalah orang yang sudah dewasa, mungkin seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ada istilah energi ambang batas atau E0 gitu ya. Dan juga ada energi kinetik gitu. Jadi prinsipnya kenapa suatu logam bisa mengantarkan arus listrik karena ketika dia diberikan energi, ada elektron yang lepas dan teralirkan ya. Jadi listrik itu bisa nyala kalau elektronnya jalan gitu. Kalau elektronnya diam, tidak mungkin ada arus listrik gitu. Nah, menurut Einstein bahwa satu elektron itu dia hanya bisa serap satu foton ya, satu foton ya. Jadi kalau misalnya fotonnya datang, misalnya ada 10 elektron di situ. Terus masing-masing punya energi ambang batas berbeda-beda gitu. Nah, hanya salah satu elektron saja yang bisa menerima satu foton. Ya. Harus mengerti dulu. Jadi misalnya contohnya gini. Misalnya di dalam lempeng Cu gitu ya, ada dua elektron lah, saya taruhnya di sini ya. Misalnya dalam lempeng Cu ini ada 2 elektron, satu elektron energi ambang batasnya itu 16 elektron volt, terus yang satunya lagi 10 elektron volt. Nah, ketika foton yang datang itu energinya sekitar hanyunya itu ya, fotonnya itu sekitar 20 elektron volt gitu ya. Kira-kira elektron mana yang akan menyerap lebih cepat? Elektron 1 atau elektron 2? 2. Elektron 2, Matthew. Kenapa elektron 2? Karena energi ambang batasnya paling sedikit. Kenapa? Karena energi ambang batasnya yang paling sedikit. Energi ambang batasnya lebih sedikit. Oke, yang lain yang akan menyerap lebih cepat adalah yang elektron kedua. Tapi kalau ditanya, kira-kira yang bisa nyerap yang mana, dua-duanya bisa serap karena dia memiliki energi masih di bawah dari energi fotonnya, ya. Tapi kalau disuruh milih yang paling cepat supaya dia cepat lepas dari permukaan ya, yang 2 seperti itu ya. Jadi kalau ada soal seperti itu, dilihat dulu perbedaan antara energi foton yang datang, harus lebih kecil, kemudian dari keduanya pilih yang lebih kecil lagi, karena dia lebih cepat menyerap. Kan dari 0 sampai 10 lebih cepat daripada 0 sampai 16 kan ya. Karena kalau 0 sampai 16, setelah 10 harus lewat 11, 12, 13, 14, sampai 16. Mesti gitu. Oke. Nah, kalau misalnya contohnya seperti ini ya, lempengnya tuh lempeng apa lagi? Lempeng apa lagi ya? Coba set N lah ya. Terus ada 2 elektron. Terus energi apa namanya? Energi ambangnya itu misalnya di sini 21, terus yang datang bentar. Energi ambang satunya lagi 15 ya. Kemudian yang datang itu 20 juga misalnya. Berarti yang bisa menyerap hanya yang 15. Yang 20 dan 21 tidak bisa karena kelebihan. Nah, energi kinetik adalah pengurangan dari energi yang datang dikurang ambang batasnya. Jadi kalau misalnya di sini kalian pilih elektron 2 yang ambil, berarti dia akan menyisakan energi kinetik sebesar 10 elektron volt. Jadi dia akan sangat cepat berpindah gitu. Ya. Seperti itu.
Oke, kemudian ada efek Compton. Ada efek Compton, kemudian ada apa lagi? Yang kalian tahu transisi antara kuantum dengan apa namanya? Transisi kuantum dengan mekanika klasik. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Iya Bu, kalau efek Compton saya ingatnya itu hanya apa Bu, di mana ada terjadi terhamburnya sinar X atau eh, foton begitu Bu, saat dia membentuk elektron. Dia mengenai satu elektron. Ya, jadi untuk efek Compton itu terhamburnya sinar, tapi sebenarnya bukan terhambur sih, dia lebih ke kayak terpantul tidak. Maksudnya kan kalau kita harapkan itu ketika sinar kita berikan melewati satu elektron, kita harapkan dia lurus-lurus aja gitu. Padahal si Compton itu mendapatkan ada yang terpantul ke atas dan terpantul ke bawah. Si membentuk sudut terhadap Y di bagian kuadran, kan kuadran ini kan ada, ini kuadran 1, kuadran 2, 3, sama 4. Ada kuadran 1 dan 2. Artinya dia tidak full lurus gitu maksudnya. Ya. Nah, jadi gambarannya itu seperti misalnya ini sinarnya, saya gambar dulu lah. Koordinatnya ini X, ini Y gitu. Terus ini adalah elektron, kemudian dia disinari sejarak X ini ya. Kemudian ada pantulan ke atas dan juga pantulan ke bawah seperti itu. Ya. Nah, sini ada sudut alfa dan yang di sebelah bawah adalah sudut theta ya. Misalnya begitulah ya. Nah, untuk yang apa namanya? Yang searah itu dia ini kan ada searah X dan Y begitu ya. Jadi untuk momentum X-nya itu ada MX sama VX gitu. Terus ada kan ini ada sudut, berarti kan ada kalau sejajar ini ya, ini saya ganti warna nih. Saya sini merah gitu ya. Merah untuk X, terus Y-nya yang biru lah ya. Ini biru ya. Nah, untuk yang searah X itu berarti untuk yang bagian X berarti kan berarti cos ya. Berarti saya ganti warna biar kelihatan. Jadi ada cos alfa ya yang di bagian sini, yang bagian alfa. Nah, kalau di bagian yang di bawah itu jadinya kan minus ya, mx vx, kita tulis di sana aja deh, cos theta gitu. Ya, kalau saya ada keliru boleh dikasih tahu lah. Nah, kalau dia sepanjang Y itu kan untuk momentum sepanjang Y itu nilainya 0. Kenapa? Karena kan yang ditembak itu adalah sinarnya tuh sejajar sumbu X gitu. Karena tidak ada tembakan dari sumbu Y, makanya momentum untuk sumbu Y dianggap 0. Ya, semoga dipahami lah maksudnya gitu. Jadi karena dia cuma ditembak secara sejajar dengan sumbu X lah, seperti itu. Oke lah ya, gitu. Jadi dia ketika ditembakkan mengenai elektron, ada pantulan ke atas di kuadran 1 dan juga ke bawah. Jadi makanya muncul ada cos alfa dan cos theta gitu ya. Saya lihat lagi ini persamaannya benar apa tidak, tapi intinya akan ada momentum searah X dengan sudut ya, dengan sudut searah dengan apa namanya itu sisinya gitu ya. Kalau terhadapnya dianggap 0 karena tidak ditembakkan searah sumbu Y gitu. Kemudian ada percobaan dari Davison dan Gramer. Itu dia menyatakan begini.
Misalnya ini layarnya, terus kalian pengen melewatkan cahaya dari suatu celah ya, di celahnya ini. Nah, ternyata tuh ada tiga keadaan yang ditemui. Ada terang, yang ketika dilewatkan, ada keadaan terang, gelap, dan terang juga gitu ya. Jadi ada keadaan di mana ada titik terang dan ada titik gelapnya gitu. Makanya yaitu dia akan saling menguatkan dan saling meniadakan. Sebentar. Cahaya itu gelombang elektromagnetik dan elektron memiliki gelombang tersebut. Karena kan elektron punya dui sifat ya. Dui sifat itu dari elektron itu pertama dia sebagai gelombang, partikel Ibu. ya sebagai partikel. Jadi kalau dia sebagai gelombang ya dia berperilaku seperti cahaya yang tadi gitu. Jadi ada dua keadaan. Tapi kan kalau mekanika klasik, jadi sifat-sifat ini yang muncul yang menyatakan bahwa oh ternyata tuh elektron tidak seperti itu gitu, tidak kontinu. Artinya kalau dia sebagai sesuatu yang kontinu gitu ya, dia akan selalu saling menguatkan. Tidak ada posisi dia saling meniadakan gitu. Mengerti ya? Tapi setelah percobaan dari si Davison dan Grammer ini, mereka mendapatkan oh tidak, mereka sebagai elektron itu ketika dia sebagai gelombang, dalam hal ini dicontohkan sebagai cahaya gitu, ada titik-titik di mana mereka saling menguatkan dan saling meniadakan. Makanya teori orbital molekul itu kan muncul orbital ikatan dan anti ikatan kan ya. Ya ikatan ini karena saling menguatkan, yang anti ikatan ini kan saling meniadakan. Ini saling menguatkan, ini saling meniadakan. Hal-hal simpel itu yang menyatakan bahwa oh iya, kenapa sistem mekanika klasik itu tidak bisa diterapkan secara mikro karena ada banyak konsekuensi bahwa elektron itu tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan kita secara makro gitu ya, secara kayak kita berikan tolakan dia bisa menolak dan segala macam, tapi sistemnya tuh sistem yang ada package energinya gitu, jadi tidak bisa dianggap bahwa sama rata energi sekian tapi ternyata suatu tempat memiliki energi yang berbeda dengan tempat yang lain. Kemudian mereka juga ada memiliki suatu sifat mau saling meniadakan maupun yang saling menguatkan gitu. Jadi makanya kan kalau kita belajar teori orbital molekul muncul orbital ikatan dan anti ikatan. Itu prinsipnya dari itu gitu. Oke, terima kasih kelas ikatan kimia. Selamat pagi.